Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri. Yang pertama grafik fungsi sinus gitu ya. Nah, kita mau mempelajari ini, kita berawal dari fungsi y sama dengan sin x. Grafiknya seperti apa? Ini seperti ini. Kemarin sudah kita bahas ini kan. Nah, nilai maksimumnya ada di 1 gitu ya. Kalau grafik sin x. Untuk minimumnya sama dengan negatif 1. Ini sudutnya, dia sudut 90, dia di puncak, 180 dia di 0, 270 dia di puncak tapi minus, dan 360 dia kembali ke 0 gitu ya. Nah, di sini ada namanya bentuk umum dari si fungsi sinus. Bentuk umum sama dengan kita buat dia bentuk umumnya y sama dengan a sin k dikali x tambah alfa atau tambah kurang nih. Nah, kita lihat ini gitu ya. Ini kita buat y-nya ini. Y ini sama dengan 1 kali sinus 1 kali x ditambah 0. Ini sebenarnya gitu kan. Nah, kita lihat di sini A-nya ini apa? Untuk A ini nilai menghubungkan nilai maksimum. Maksimumnya di mutlak dari si A gitu ya. Berarti di sini apa mutlaknya? Apa? Nilai tertingginya 1 gitu ya, maksimumnya. Untuk minimum itu negatif dari mutlak si A gitu ya. Ini negatif 1 gitu. Nah, selanjutnya ini apa? Ini kan K. Hubungannya apa ke grafik? K itu digunakan untuk mencari nilai periode. Periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang ditempuhkan untuk mencapai satu gelombang. Satu gelombang itu ini, ada satu gunung dan satu bukit. Itu disebut gelombang gitu ya. Periode dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Nah, caranya gimana? 360 per K. Ini 360 per 1 kan? Berarti waktunya yang dibutuhkan adalah 360 untuk mencapai satu gelombang gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk di bagian alfa. Nah, untuk alfanya ini dia berfungsi untuk menggeser kurva ke kiri atau ke kanan. Maksudnya gimana? Kalau dia menggunakan positif alfa, ini kurva geser ke kiri. Kalau misalnya dia negatif alfa, dia geser ke kanan. Nah, untuk kurva ini y sama dengan sin x, ini kan alfanya 0. Berarti dia tidak bergeser ke kiri dan juga tidak bergeser ke kanan. Makanya grafik fungsinya seperti ini gitu ya. Nah, kita buat contoh deh, contoh grafik yang lain. Oke, kita buat contoh. Misalkan grafik y sama dengan 3 sin 2x gitu ya. Nah, ini grafiknya gimana? Oke, kita buat. Tadi kan kalau misalnya bentuk umumnya itu kan y sama dengan a kali sin k x ditambah atau kurang alfa gitu ya. Berarti a-nya itu sama dengan 3 gitu. Maka maksimumnya sama dengan 3 gitu ya. Minimumnya sama dengan negatif 3 gitu ya. Jadi grafiknya nanti yang paling atas ini 3, yang paling bawah negatif 3 gitu ya. Terus untuk apa lagi? Periode dia kan 360 dikali dibagi K gitu ya. K-nya berapa? Lihat ini kan sebenarnya 2 dikali X tambah 0 gitu ya. 2 dikali X tambah 0 berarti K-nya itu sama dengan 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Maka ini 360 dibagi 2 sama dengan 180
Artinya untuk sampai satu gelombang dia hanya membutuhkan waktu 180 derajat. Berarti di sini nanti angkanya bukan 360 tapi 180 gitu ya. Nah, ini karena alfanya 0 gitu ya. Alfanya 0 berarti dia tidak geser ke kiri dan juga tidak geser ke kanan. Nah, sekarang kita gambar yuk. Nah, ini gambar yang paling sulit ini ya. Pertama kita buat dulu sumbu Y-nya. Lalu sumbu X. Nah, misalkan di sini kita buat 1 2 3 4. Ini tahap yang paling sulit untuk menggambar nih. Kenapa? Karena belum nemu cara cepat untuk menggambar dengan mudah nih. Aduh. Aduh, kan jelek kan? Nah, oke ya. Ini paling atas tadi berapa? Yang paling atas ini nilainya positif 3 gitu ya. Ini paling bawah itu sama dengan negatif 3 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, tadi kan periodenya 180, berarti di sini 180, di sini sama dengan 90 derajat gitu ya. Nah, ini kalau dilanjutkan ada lagi gelombang yang seperti ini gitu ya. Berarti nanti dia untuk ke 360 ada 2 gelombang gitu ya. Ini mau kita lanjutkan nggak muat pula. Harusnya tadi kita nulisnya di bawah gitu ya, di halaman selanjutnya. Nah, jadi seperti inilah kalau misalnya dia grafik Y sama dengan 3 sin 2X. Ini kalau dilanjutkan ada lagi satu gelombang seperti ini lagi. Kalau mau kita tulis nanti di bawah ya. Oke, inilah tadi grafiknya kalau kita lanjutin dari grafik yang ini tadi. Kalau kita lanjutkan, dia di sini ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang gitu ya. Ini satu gelombang dan ini gelombang yang kedua gitu ya. Nah, jadi untuk 360 derajat dia ternyata udah 2 gelombang, berarti periodenya udah 2 kali dia gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita disuruh menggambar grafik 2 sin 2X tambah 180 gitu ya. Nah, kembali kita ubah dulu ke bentuk umum gitu ya, ke bentuk umum. Bentuk umumnya apa? Kan ini kan jadi 2 sin 2 dikali X ditambah 90. Kan gini kan? 2 ditambah X 2 dikali X tambah 90 derajat. Nah, berarti ini sama dengan apa? Nilai A-nya gitu ya. Yang ini nilai K, yang ini nilai alfa gitu ya. Nah, berarti yuk kita ambil untuk nilai maksimum itu sama dengan 2 gitu ya. Sementara minimumnya sama dengan negatif 2. Lalu untuk periode itu sama dengan apa? 360 dibagi K. K-nya 2, 360 bagi 2 sama dengan 180 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk alfanya sama dengan positif 90 derajat, artinya geser ke kiri 90 derajat. Nah, maksudnya gimana? Ayo kita gambar. Oke, sabar nunggu gambarnya ya. Ini agak sulit ini. Di sini deh. Oke. Gimana ya?
harusnya gitu ya. Harusnya kan di sini positif 2, ini negatif 2. Harusnya grafik sinus kan diawali dari sini gitu kan. Gini harusnya. Nah, ini karena kita bergeser ke kiri, nanti grafiknya nggak seperti ini lagi gitu. Contoh ini kalau misalnya tadi awalnya itu seperti ini, nanti bakal dihapus ya. Wah, ketinggian. Nah, anggaplah seperti ini gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya seperti ini berarti di sini 180, ini 90 gitu kan. Ini kita geser ke kiri sejauh 90 derajat, berarti di sini yang 90 derajatnya nanti. Nah, gitu ya. Ini grafik ini. Coba bayangin ya. Ini grafik ini kita geser ke sini. Kita geser ke kiri gini, gitu. Berarti nanti jadinya seperti apa? Jadi seperti ini. Tunggu, tadi gimana? Nah, jadinya seperti ini. Ini 0, ini minus 90, ini 90 derajat gitu ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi sampai di sini. Sini 180 derajat. Ini dilanjutkan lagi nih sampai 360 derajat gitu ya. Ini berapa nih? Kalau di sini 90, ini 270, di sini 360 derajat. Maaf ya gambarnya jelek ya. Susah nulis grafik ini seperti ini gitu ya. Nah, jadi grafiknya seperti ini dia. Tuh. Kalau tadi kan grafik sebelumnya harusnya seperti ini gitu ya. Nah, karena dia digeser 90 derajat, yang tadi awalnya di sini dia jadi awalnya di sini 90 derajat. Nah, gitu maksudnya. Oke, paham ya? Itu dia kalau dia positif 90. Kalau dia negatif 90 berarti dia gesernya makin ke sana gitu ya. Nah, awalnya jadi nanti dia di sini gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya disuruh menggambar grafik. Nah, sekarang misalnya kalau ditanya gini, kita dikasih tahu sebuah fungsi, misalkan fungsinya itu Y sama dengan berapa kita buat? 4 sin berapa kita buat? 3x ditambah 180 derajat gitu ya. Yang ditanya misalkan berapa maksimum dan periodenya. Nah, terkadang di soal cuma ini aja yang ditanya gitu ya. Nah, sama lah kayak tadi gitu ya. Ini kan A-nya itu menyatakan maksimal gitu ya, maksimum. Maka maksimumnya itu sama dengan 4, minimumnya sama dengan negatif 4 gitu ya. Untuk periode tadi apa? 360 per K. Nah, ini kita ubah dulu menjadi apa? Y sama dengan 4 dikali sin. Ini 3-nya kita keluarkan. Ini jadi X tambah 60 derajat gitu ya. Nah, berarti ini nilai K. Berarti sama dengan 360 derajat dibagi 3 gitu ya. Berarti 120 derajat. Berarti periodenya adalah 120 derajat. Nah, terkadang dia minta dalam V gitu ya. Kalau dalam V 120 ini berapa V lagi deh? Berarti 120 derajat per 180 derajat kali V. Gimana nih? Berapa nih? Sama-sama kita bagi 30. Bagi 30 ini jadinya 4, dibagi 30 jadinya 6 gitu ya.
berarti 4/6 atau 2/3, berarti 2pi per 3. Periodenya sama dengan 2pi per 3. Seperti itu ya. Oke, ini aja dulu untuk materi hari ini. Semoga bisa paham. Terima kasih, jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.